Hindarilah olehmu kecurangan dalam bekerja, karena kecurangan dalam bekerja merupakan perbuatan tercela menurut syara. Dan telah maklum, bahwa setiap manusia pasti mengetahui apa yang terjadi dalam pekerjaannya, apakah takwa atau kecurangan. Sungguh Allah Ta'ala menjadikan manusia sebagai hamba yang dipercaya atas dirinya sendiri di dalam pekerjaannya, maka apabila curang, berarti ia telah mengkhianati agamanya, diri sendiri, dan seluruh umat manusia. Para ulama telah berkata, setiap orang yang mengharapkan kebaikan dalam pekerjaannya dan tidak menggantungkan diri pada pekerjaannya, maka Allah Ta'ala akan memberkahi modal usahanya dari arah yang tidak ia sadari sehingga ia menjadi orang yang paling kaya harta. Namun sebaliknya, barang siapa yang curang dalam pekerjaannya, maka Allah akan membongkar kecurangannya, menghilangkan barakahnya dan dalam waktu dekat akan menjadi bahan cemoohan. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kefakiran dalam kecurangan dan menjadikan berkah dalam ketakwaan. Para ulama, baik salaf maupun kholaf sangat menekankan dalam mengerjakan sebuah pekerjaan agar didasari karena mengikuti aturan Al-Quran yang agung dan sunnah Rasul yang mulia. Dan tuan-tuan guru dari kalangan Syaziliyah telah bersaksi atas anjuran tersebut, maka Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang bekerja serta menegakkan apa yang Allah wajibkan atasnya, maka mujahadahnya benar-benar telah sempurna. Syekh Abu Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala berkata, berpegang teguhlah kalian dengan sarana, hendaklah salah seorang dari kalian menjadikan takarannya sebagai tasbih, kampaknya sebagai tasbih, menjahitnya sebagai tasbih dan perjalanannya sebagai tasbih. Para ulama sepakat bahwa bekerja hukumnya wajib muakkad, derajatnya disetarakan dengan iman. Yang pasti seorang laki-laki yang pengangguran adalah sama seperti seorang wanita, ia tidak lagi memiliki sifat dasar seorang laki-laki. Sohibul Wasiat Syekh Al-Matbuli rahimahullahu ta'ala berkata, status orang fakir yang pengangguran, sama seperti burung hantu yang tinggal di area reruntuhan, ia tidak bermanfaat bagi siapapun. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerima risalah kerasulan, beliau tidak pernah memerintahkan kepada salah seorang pun dari sahabat-sahabatnya untuk meninggalkan pekerjaan yang ada padanya. Bahkan beliau mendukung atas pekerjaan mereka dan memerintahkan agar mereka berbuat baik dalam pekerjaannya. Syekh Al-Matbuli Qodasallahu Sirahu berkata, orang yang sempurna adalah orang yang membimbing orang-orang, sedang mereka tetap berada dalam pekerjaannya, bukan orang yang menyuruh mereka untuk meninggalkan pekerjaannya kemudian diarahkan ke jalan menuju Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satu urusan pun yang disyariatkan, yang dapat menghalangi seseorang dalam menempuh jalan menuju Allah Ta'ala, melainkan seorang yang marifat billah dapat mengantarkan murid-muridnya ke hadirat Allah Ta'ala. Berbeda dengan urusan yang tak disyariatkan. Dan beliau Syekh Al-Matbuli Qodasallahu Sirahu berkata, orang mukmin yang bekerja lebih sempurna bagiku daripada orang-orang majsub, orang yang mabuk cinta kepada Allah, dari kalangan guru-guru pondok pesantren,
yaitu orang-orang yang makan dari hasil agamanya, sementara mereka tidak memiliki pekerjaan duniawi yang dapat menjaganya dari mengharap sedekah dan kotoran orang-orang. Sungguh Allah Ta'ala telah memuliakan orang-orang yang bekerja dengan beberapa perkara melebihi orang-orang ahli ibadah yang pengangguran. Sesungguhnya, amal salah seorang dari mereka adalah untuk dirinya sendiri, karena ia makan dari hasil pekerjaannya sendiri, bukan dari sedekah dan kotoran orang-orang. Tidak adanya pengakuan sebagai orang berilmu, dan tidak adanya kesombongan terhadap orang-orang bodoh, bahkan ia menganggap hina dirinya sendiri dan menganggap mulia kepada orang lain. Selamat dari keraguan yang bersifat akal tentang Allah Ta'ala, Rasul-Nya dan hukum-hukumnya. Bila terjerumus dalam kemaksiatan, ia bersaksi akan keburukannya dan ia tidak pernah menganggap bahwa ia dapat melakukan sesuatu yang dapat menghapus kesalahannya. Tuanku, Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala berkata, menurutku orang yang makan dari hasil pekerjaannya sendiri walaupun pekerjaan makruh seperti tukang bekam dan pembuat tombak, adalah lebih baik daripada orang yang ahli ibadah yang makan dari hasil menjual agamanya dan dari pemberian orang-orang lantaran kebaikannya. Namun tidak diragukan lagi bahwa bekerja karena untuk menumpuk-numpuk harta dan untuk berbangga-banggaan adalah tercela dalam syara. Barang siapa mencari harta dunia dengan cara yang halal karena untuk ditumpuk-tumpuknya dan untuk berbangga-banggaan, maka ia akan bertemu Allah Ta'ala sementara Allah murka kepadanya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, mencari tambahan dari perkara halal adalah suatu siksaan yang dengannya Allah menguji ahli tauhid. Ketahuilah hal itu.